Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahab ahabba ay yakuna lahu lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba ay yakuna wadiyani walan yamla afahu illa turab." Sesungguhnya anak Adam itu kalau memiliki satu lembah dari emas, maka dia ingin memiliki lembah yang kedua, ataupun ingin memiliki dua lembah. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut daripada anak Adam, mulut anak Adam itu kecuali tanah. Dengan kata lain, Bapak sekalian, anak Adam biasanya tidak pernah merasa cukup. Kalau sudah punya satu harta, punya satu rumah, pengen dua. Kalau sudah dua, pengen tiga. Bahkan dibayangkan di sini diberikan gambaran kalau sudah punya satu lembah emas, ingin nyari yang kedua ya. Allah alam bisawab. Ya ikhwah hafizakumullah. Nah, kemudian yang selanjutnya juga Imam Al-Bukhari beliau menyatakan dari Abu Walid At-Tayalisi, kemudian telah mengabarkan kepada kami, kata beliau ya, Hammad ibn Salamah dari Thabit dari Anas bin Malik, bahwa juga dari Ubay bin Ka'ab, dari Anas bin Malik, kemudian dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Ubay bin Ka'ab menyatakan, kami menganggap termasuk ayat Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba ayyakuna lahu wadiyani." Sampai kemudian diturunkan surat At-Takatsur. Jadi kami menganggap sabda Rasul yang menyatakan seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan yang keduanya, itu termasuk dari Al-Quran. Sampai diturunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alhaakumut takatsur." Sehingga dengan hadis ini, dengan riwayat barusan itu, apa sekalian, para ulama berpendapat surat At-Takatsur tergolong madaniyah. Berarti surat yang diturunkan setelah hijrah. Akan tetapi para ulama juga meneliti hadis tadi, Bapak sekalian, yang kemudian mereka kritisi, sampai kemudian mereka menyatakan hadis yang barusan disampaikan dari Anas bin Malik, dari Ubay bin Ka'ab, ternyata bukan termasuk hadis yang dipastikan kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena Imam Al-Bukhari tidak menyatakan haddatsana Abul Walid, ya. Akan tetapi Imam Al-Bukhari menyatakan qala lana Abul Walid, telah berkata kepada kami Abul Walid. Kalau kita perdalam ilmu hadis, Bapak sekalian, ketika Imam Al-Bukhari menyatakan di dalam sahihnya qala lana, itu menunjukkan bahwa di dalam hadisnya ada sesuatu. Di dalam hadisnya ada hal yang memang harus ditinjau ulang. Ya, ini menunjukkan bahwa bahasanya Imam Al-Bukhari itu sangat dalam, kemudian hanya difahami oleh memang orang-orang yang mendalam ilmunya. Seperti halnya Bapak sekalian, kalau Imam Al-Bukhari ingin menyatakan kedhaifan seseorang, terkadang beliau hanya cukup menyatakan fihi nazar, pada orang tersebut ada sesuatu. Tidak pernah menyatakan huwa dajjal contohnya, dia dajjal. Biasa Bapak sekalian, para ahlul hadis ketika menyatakan kepada orang dhaif dengan kata dajjal itu biasa, dan ini bukan pencelaan. Itu alikhwah hafizakumullah. Ini juga jangan disalahartikan kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tidak Bapak sekalian. Nah, alikhwah hafizakumullah. Nah, kemudian juga setelah diteliti juga hadis yang barusan ini, perkataan Ubay bin Ka'ab yang menyatakan, kami mengira bahwa hadis Rasul yang menyatakan seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, tentu dia akan menginginkan memiliki dua lembah. Maka alikhwah hafizakumullah, ini bisa jadi hanya pendapat Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang ahli bahasa, dan mereka bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis Nabi SAW. Al-Quran di puncak kefasihannya, Al-Quranul Karim tidak ada yang menandingi di dalam susunan kalimatnya. Dan Al-Quranul Karim ketika dibacakan,
akan terasa gitu ya oleh ahli bahasa itu bahwa ini adalah bukan perkataan manusia. Berbeda dengan susunan kalimat manusia, pas sekalian, seindah apapun, sebaik apapun, maka manusia akan menyatakan ini bukan firman Allah, ini perkataan manusia biasa. Seperti yang pernah saya berikan contoh, pas sekalian, saya ceritakan dahulu bahwa Syekh Al-Arifi ya, ketika beliau bertugas ke negeri barat itu, yang ternyata bertemu dengan beberapa misionaris yang mana mereka sedang menyebarkan agama ya. Yang kemudian al-ikhwah, misionaris ini ngajak ngobrol Syekh Muhammad Al-Arifi, kemudian mengajaknya untuk masuk agama mereka ya, dalam hal ini adalah agama Nasrani. Kemudian mereka bertanya, apakah engkau mencintai Isa Al-Masih? Maka kata Syekh, saya mencintai Isa Al-Masih melebihi kecintaanku terhadap diriku, terhadap keluargaku, terhadap seluruh manusia. Maka kata mereka, oh bagus. Sampai kemudian terus ya, al-ikhwah bidakallah diajak, tapi ternyata ya tentu tidak mau Syekh tersebut. Ketika dia selesai berbicara, ini seorang misionaris ini, baru giliran Syekh Al-Arifi yang bertanya, wahai fulan, apakah kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Apakah kamu pernah mendengar bacaan Al-Quranul Karim? Enggak pernah. Ya sudah, kalau begitu saya akan mengungkapkan kepadamu dua kalimat, tolong dibedakan dua kalimat tersebut. Oh ya, silahkan. Yang pertama, beliau membaca surat Maryam, Bapak sekalian, beberapa ayat dibacakan. Kemudian setelah selesai, Syekh Al-Arifi menyatakan ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, beliau berbicara dengan bahasa Arab, akan tetapi dimurotalkan gitu, ditartilkan bacaannya. Jadi seperti orang baca Al-Quran aja, tapi bahasa Arab biasa. Maka kata Syekh tersebut, tolong bedakan antara dua kalimat tersebut. Maka misionaris ini yang gak pernah membaca Al-Quran, yang gak pernah tahu dan gak pernah mendengar, terus juga dia tidak bisa bahasa Arab, dia menyatakan, wahai fulan, ketika engkau membaca kalimat yang pertama, maka hati saya serasa terbang. Saya yakin, kata beliau, ini bukan perkataan biasa, ini pasti perkataan Tuhan, sambil menunjuk ke langit. Masya Allah. Adapun perkataan yang kedua, kata mereka, kata misionaris ini, kami mendengarnya biasa-biasa saja. Nah, tidak ada perasaan lain, ataupun tidak ada perasaan istimewa dan yang lainnya. Saya yakin perkataan yang kedua adalah kalimatmu yang dilagukan, kata dia. Masya Allah. Benar Bapak sekalian, Al-Quranul Karim ketika dibaca, orang udah bisa langsung meresapi, kemudian juga menganggap bahwa ini bukan perkataan manusia. Nah, maka di sini ketika Ubay bin Ka'ab menyatakan kami menganggap bahwa perkataan Nabi tadi termasuk Al-Quran, mungkin itu hanya pendapatnya Ubay bin Ka'ab, kata beliau, khusus. Adapun para sahabat yang lain belum tentu seperti dia, wallahu alam. Dan perhatikan juga Bapak sekalian bahwa Ubay bin Ka'ab adalah seorang ahlu Quran. Jadi nanti kalau kita ditanya, siapakah ahli Quran di zaman sahabat? Maka salah satu jawabannya adalah Ubay bin Ka'ab. Selain daripada Ibnu Abbas, selain daripada 4 khulafaur rasyidin, maka pasti ada Ubay bin Ka'ab di sana. Bahkan Ubay bin Ka'ab seorang sahabat yang namanya langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Sehingga di pagi hari Rasulullah SAW mencari Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Ketika bertemu maka disampaikan, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Kata Rasulullah, ya Allah menyebut namamu kepadaku. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Bagaimana tidak menangis? Namanya disebut oleh pencipta Bapak sekalian. Maka kita pun kita ingin Bapak sekalian, nama kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah kita ikut pengajian, kita ikut majelis dzikir Bapak sekalian di masjid. Rasulullah SAW menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada suatu kaum
berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka tadarus. Masya Allah, ini juga pernah saya sampaikan, tadarus bukan hanya membaca, tadarus minimal 2 orang Bapak sekalian. Saya membaca di hadapan teman saya, gantian teman saya yang membaca, saya yang mendengar, itu tadarus. Nah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, tenang. Masya Allah, maka bapak-bapak yang ada di majelis ilmu itu tenang bawaannya itu. Ada yang sampai kemudian khusyuk ya, karena saking khusyuknya menunduk. Masya Allah, tidak bergerak itu, Masya Allah. Nah, itu karena tenangnya itu, Masya Allah ya, sakinah itu. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Dan yang terakhir tadi adalah disebut namanya di hadapan Allah. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah fulan, 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 mereka sedang berada di rumahku membaca ayat-ayatku. Masya Allah, disebut nama kita apa sekalian. Dan ditambah di dalam riwayat lain, disampaikan ketika majelis tersebut selesai, qumu maghfuran lakum, silahkan kalian bubar, silahkan kalian berdiri dalam keadaan dosa sudah terampuni. Masya Allah. Ada juga para ulama yang menyatakan satu majelis ilmu itu bisa menghapuskan kesalahan 70 majelis yang lainnya. Barangkali kita pernah duduk di mana-mana ya, perkataan kita tidak terarah apa sekalian, maka dengan satu majelis insya Allah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab menyatakan, kami menganggap bahwa perkataan Nabi tadi termasuk dari bagian Al-Quranul Karim, mungkin maksud beliau, kata para ulama ya, mungkin maksud beliau ini termasuk hadis qudsi. Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis qudsi pasti diawali dengan perkataannya qalallahu, Allah berfirman, ataupun juga yaqulullahu ta'ala, contohnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu hadis qudsi. Dan beda antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim, salah satunya apa sekalian, bahwasanya hadis qudsi itu memang wahyu dari Allah, akan tetapi hanya dengan makna lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Al-Quranul Karim akan mendapatkan pahala saat dibaca per huruf. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan, karena satu hurufnya 10. Sedangkan hadis qudsi mendapatkan pahala darinya itu bukan per huruf, akan tetapi karena kita mempelajarinya Bapak sekalian.